Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi. Gimana kabarnya semuanya? Waalaikumsalam. Sehat? Baik, Bu. Sehat. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai proses pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Ibu meminta tolong kepada Sabilkis untuk memimpin doa ya. Baik, Bu. Sebelum kita awali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita awali dengan berdoa. Doa sesuai kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sabilkis. Oke, kalian tahu hari ini kita mau belajar materi apa? Iya benar. Hari ini kita akan mempelajari materi teks negosiasi. Ada yang tahu? Kalian sebelumnya tahu nggak negosiasi itu apa? Tawar. Iya benar Agnia. Jadi singkatnya negosiasi itu adalah tawar-menawar ya. Kegiatan tawar-menawar. Oke, Ibu izin share screen PowerPoint-nya dulu. Sekarang sudah terlihat? Oke. Hari ini kita akan mempelajari teks negosiasi. Kompetensi dasarnya yaitu 3.10 ya, mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi, lisan maupun tulisan. Kemudian 4.10-nya menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi secara lisan atau tulisan. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah kalian mempelajari materi teks negosiasi ini, kalian diharapkan dapat pertama menemukan kekurangan dan kelebihan isi penyampaian dari teks negosiasi, atau itu permasalahan, pengajuan, penawaran, dan persetujuan secara lisan maupun tulisan. Kemudian yang kedua, menjelaskan kekurangan dan kelebihan isi penyampaian teks negosiasi, baik itu permasalahannya, pengajuan, penawaran, dan persetujuan secara lisan maupun tertulis. Nah, untuk materinya hari ini kita akan mempelajari pengertian teks negosiasi, tujuannya, manfaat dari negosiasi, ciri-ciri negosiasi, kemudian jenis-jenis negosiasi, ada pula struktur teks negosiasi, dan kelebihan serta kekurangan teks negosiasi. Oke, dilanjut. Tadi sudah ada yang menjawab kalau negosiasi itu adalah tawar-menawar ya, Agnia yang menjawab. Oke, ada yang bisa bantu Ibu menjawab membaca ini PPT-nya? Masih terlihat? Saya, Bu. Ya, sudah terlihat kan ya yang di bagian pengertiannya? Atau masih di kompetensi dasar? Oke, ya, sinyal Ibu nih. Nah, sudah ya di pengertian ya? Sudah, Bu. Oke, tadi siapa yang mau baca? Saya, Bu. Ya, siapa tuh? Sebutin nama ya, Ibu tidak bisa melihat layar minitnya. Siapa? Sabilkis ya? Oke, Iya, Bu. silakan Sabilkis dibaca ya, negosiasi itu apa? Pengertian teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Oke, terima kasih Sabilkis. Jadi, teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial. Nah, interaksi itu ketika ada aksi dan reaksi. Jadi ketika kalian berkomunikasi itu terdapat reaksi dari orang lain gitu. Kemudian sosial, yang dimaksud sosial itu lingkungan kalian, masyarakat. Seperti misalnya ketika kalian ke pasar, kalian akan menemui pedagang-pedagang, penjual makanan, penjual sayur, penjual baju. Nah, itu sosial, lingkungan sosial seperti itu. Jadi interaksinya di lingkungan sosial yang seperti itu gitu. Bisa juga nih di lingkungan sosial di
keluarga kalian, misalkan ayah ibu, atau kakak kalian, adik kalian, itu juga bisa. Intinya, bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Nah, kesepakatannya apa? Kalau kesepakatannya nih, misalnya kalau kalian ke pasar, nah kesepakatannya itu antara kalian dan si pedagangnya itu, gitu. Tentang apa? Tentang harganya, gitu. Tentang barang yang ingin dibelinya, seperti itu. Jadi intinya benar bahwa teks negosiasi itu adalah bentuk kegiatan proses tawar-menawar, intinya seperti itu. Tetapi ketika kalian diminta menjelaskan atau menuliskan pengertian teks negosiasi, kalian harus menuliskannya seperti ini, bahwa teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Seperti itu ya. Oke, dilanjut. Untuk tujuannya, siapa yang ingin membacakan tujuan dari negosiasi? Banyak. Ya, disebutkan namanya ya. Siapa tuh? Najwa, Bu. Najma. Oh ya, Najma. Silakan. Belum keganti, Bu. Belum berganti. Bentar ya. Dia masih bisa matiin. Sinyal ini. Nah, sudah keganti? Di tujuan? Sudah, Bu. Ya, boleh dibaca? Tujuan teks negosiasi. 1. Mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. 2. Mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. 3. Mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Win-win solution. Oke, terima kasih Najma. Ya, jadi tujuannya benar ya, mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Kayak misalnya tawar-menawar di pasar gitu, harus mencapai kesepakatan. Jadi antara pembeli dan pedagang itu memiliki kesamaan persepsi gitu, saling pengertian dan saling setuju. Tujuannya untuk itu, maka dilakukanlah negosiasi agar dapat mencapai kesepakatan bersama. Kemudian mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Misalkan ada konflik nih, coba deh didiskusikan dengan bernegosiasi kayak gitu. Jadi nanti bisa nih mencapai penyelesaian. Bisa juga menjadi jalan keluar dari masalah yang dihadapi, seperti itu. Kemudian mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Ini bisa masuk ke tujuan ketika kalian melakukan negosiasi dengan pihak sponsor gitu. Jadi sama-sama antara pihak yang mengajukan dan dengan pihak yang memiliki sponsor itu sama-sama menguntungkan gitu, tidak ada pihak yang dirugikan. Dan itu dilakukan secara negosiasi, seperti itu. Paham ya? Iya, Bu. Oke. Paham, Bu. Lanjut ke manfaat. Sudah terganti belum manfaatnya? Belum, Bu. Oh, belum. Belum. Bentar ya. Wah, melek. Kalian boleh juga buka di Google Classroom ya. Ibu sudah memberikan PPT-nya di Google Classroom. Bisa sambil dibaca karena jaringan itu nih atau laptopnya ya. Tadi tujuan, Baik, Bu. sekarang ke manfaat ya. Ya, sudah terganti ke manfaat?
Sudah Bu. Ya, siapa yang ingin membacakan manfaat dari negosiasi? Saya Bu. Oke, Mas Randa, silakan. Negosiasi bermanfaat untuk menciptakan jalinan kerja sama antara institusi, badan usaha maupun perorangan dalam melakukan suatu usaha dan kegiatan bersama atas dasar saling pengertian. Iya, terima kasih Marshanda. Benar ya, dengan negosiasi ini bisa menciptakan jalinan kerjasama antara institusi bisa, badan usaha bisa, perorangan juga bisa, atau suatu usaha dan kegiatan bersama. Misalnya nih, jalinan kerjasama dalam mengerjakan tugas gitu. Misalkan sudah dibagi kelompok nih. Nah, misalkan di sini sebagai contoh ya, Marshanda mendapatkan tugas yang paling banyak gitu, paling berat. Nah, Marshanda bernegosiasilah dengan teman-temannya, dibicarakan dengan baik-baik sehingga nanti terjalinlah kerjasama antara kelompok itu gitu. Itu manfaatnya dari negosiasi. Paham ya? Paham Bu. Oke, dilanjut ke ciri-ciri. Siapa yang mau baca ciri-ciri? Yang laki-laki mana nih suaranya? Saya Bu. Bu. Wah, siapa tuh tadi? Saya Bu. Oke, yang laki-laki dulu ya. Saya Bu. Arya Yuda, silakan dibaca. Ciri-ciri menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. 2. Mengarah pada tujuan praktis. 3. Memprioritaskan kepentingan bersama. 4. Merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Oke, terima kasih Arya Yuda. Benar ya, ciri-ciri negosiasi itu. Pertama, menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Tadi sudah Ibu jelaskan. Terus, mengarah pada tujuan praktis. Iya, daripada misalkan ada konflik, mending dilakukan negosiasi aja sebagai tujuan praktisnya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Jadi dalam bernegosiasi itu jangan egois ya. Jadi harus sama-sama saling menguntungkan. Jangan ada sampai pihak itu dirugikan gitu. Kemudian yang keempat, merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Yang tadi yang contoh yang Ibu berikan yang Marshanda misalkan di sebuah kelompok seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Oke, jenis dari teks negosiasi nih. Ayo, siapa yang mau baca? Saya Bu. Kalisa. Oke, Kalisa, silakan. Jenis teks negosiasi. A. Negosiasi berdasarkan situasi. 1. Negosiasi formal. Negosiasi ini terjadi saat situasi formal. Cirinya yaitu adanya perjanjian yang sah secara hukum. Contohnya negosiasi antar dua perusahaan. 2. Negosiasi non-formal atau informal. Negosiasi non-formal dapat terjadi di mana saja, kapan saja, serta dengan siapa saja, karena tidak membutuhkan perjanjian khusus. Oke, terima kasih Kalisa. Diingat ya, kalau berdasarkan situasi itu ada dua. Ada negosiasi formal dan informal gitu. Ingat nih, situasi formal dan situasi non formal seperti itu ya. Nah, contohnya kalau negosiasi formal itu negosiasi antar dua perusahaan. Kenapa formal? Karena di situ ada sebuah perjanjian yang ditandatangani gitu antara dua perusahaan itu. Sedangkan kalau negosiasi non formal itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja gitu, dengan situasi yang tidak formal, tidak ada perjanjian khusus gitu. Contohnya ada yang tahu negosiasi non formal itu seperti apa? Negosiasi harga, misalkan ya Bu kalau ke pasar. Iya, benar Sabiokis. Selanjutnya ada yang mau kasih tahu lagi? Contohnya nih, negosiasi non formal itu apa? Halo, Sahrul baru bergabung. Ayo, siapa? Kita lanjutin. Contoh non formal itu gimana? Mau Bu negosiasi perdagangan. Ya, selain perdagangan apa lagi? Ada yang tahu? Di lingkungan negosiasi tugas termasuk juga. Ya, kalau mau bagi tugas. Agnia dulu, negosiasi Agnia. tugas.
Iya, coba Agnia dijelaskan. Kalau negosiasi konflik termasuk Konfliknya sama siapa? Karena harus sama orang yang ini. Siapa? sama teman. Iya, sama konflik dengan teman bisa ya. Oke, lanjut Najma tadi ingin berbicara, silakan Najma. Negosiasi dengan teman, Bu. Iya, dengan Kayak teman. membagi tugas agar pekerjaan lebih ringan. Iya, bisa. Oke, benar ya yang tadi disampaikan oleh Agnia, Sabiokit, Najma, itu benar ya. Kalau negosiasi non formal itu pokoknya yang ada di lingkungan kita yang terdekat. Misalnya kayak tadi negosiasi kerja kelompok bersama teman bisa. Kemudian perdagangan, beli gitu di pasar itu bisa masuk ke non formal. Terus yang lebih dekat itu ketika kalian negosiasi dengan orang tua kalian gitu, misalnya dengan uang jajan gitu, itu masuk juga ya ke non formal. Seperti itu. Pokoknya kalau formal itu berarti yang benar-benar terikat itu, yang ada perjanjian khususnya seperti itu. Contohnya seperti kerjasama antar dua perusahaan. Oke, kita lanjut ke negosiasi berdasarkan jumlah negosiator. Siapa yang ingin membaca? Oke, yang baca itu dapat poin plus ya. Membaca, bertanya, menjawab. Oh, saya Bu. Ya, Rizky Febrian silakan. Baca yang mana Bu? Jenis teks Bu. Iya, yang berdasarkan jumlah negosiator. Satu, negosiasi dengan pihak penengah. Negosiasi ini dilakukan oleh dua negosiator atau lebih dari pihak penengah. Negosiator saling memberi argumentasi, sedangkan pihak penengah bertugas memberikan keputusan akhir di negosiasi itu. Oke, terima kasih Rizky Febrian. Nah, jadi kalau negosiasi berdasarkan jumlah negosiator itu, pertama, negosiasi dengan pihak penengah. Contohnya apa? Contohnya ketika di pengadilan gitu. Misalkan ada sebuah kasus gitu kan, pasti yang tersangka, saksi gitu, itu kan saling berbicara tuh ya. Nah, pihak penegahnya itu hakim. Nah, itu contohnya tuh dari negosiator berdasarkan pihak penengah, seperti itu. Jadi, negosiator itu saling berargumentasi, sedangkan pihak penengah ini bertugas untuk memberi keputusan akhir di negosiasi itu. Gitu ya. Lanjut. Masih dalam jumlah negosiator. Yang kedua nih, yang tadi kan dengan pihak penengah, sekarang tanpa pihak penengah. Siapa yang ingin membacakan? Ayo. Saya, Bu. Oke, Sarilki silakan. Negosiasi tanpa pihak penengah. Negosiasi dilakukan oleh dua negosiator atau lebih. Negosiasi dilakukan tanpa pihak penengah, sehingga keputusan negosiasi tergantung pada pihak yang bernegosiasi. Contohnya negosiasi antara perwakilan OSIS dengan pihak sponsor. Iya benar, terima kasih Sarilkis. Jadi negosiasi tanpa pihak penengah itu yang dilakukan hanya dengan dua negosiator, yang pihak mengajukan dan pihak sponsornya gitu. Itu tidak ada pihak menengah ya, tidak ada yang menengahi mereka. Ini real keputusan mereka berdua, tawar-menawar antara mereka berdua nih, yang mengajukan sponsor dan pihak yang memiliki sponsor. Seperti itu tanpa pihak menengah. Ingat ya, kalau sponsor itu berarti tanpa pihak penengah. Seperti itu. Sedangkan yang di pengadilan itu tadi contohnya dengan pihak penengah. Oke, Ibu mau ngetes kalian dulu nih. Masuk nggak tadi yang dipelajarin? Oke, jadi, nah, yuk. Siapa yang ingin membacakan? Berdasarkan untung rugi. Coba Ibu mau dengar suaranya. Bentar. Sahrul ada Sahrul? Sahrul. Mana nih si Sahrul?
Oke. Tiara. Ada Tiara? Tiara tadi izin Bu di chat. Oh izin, kemana? Nggak tahu Bu, tadi tulisannya ada kepentingan, Oh, ada di grup bilangnya. Kita ada bilang. kepentingan. Enggak di call message. Oh, oke. Ada Taruh grup. Anut Nabila Mahmud. Iya Bu. Ya, silakan ya, dibaca. Negosiasi berdasarkan untung rugi. Negosiasi kolaborasi atau win-win. Dalam negosiasi kolaborasi, negosiator akan berusaha mencapai kesepakatan dengan menyatukan kepentingan masing-masing. Negosiasi dominasi atau win loss, negosiator memperoleh keuntungan besar dari kesepakatan yang dicapai, sedangkan pihak lawan negosiasi memperoleh keuntungan lebih sedikit. Oke. Kalau negosiasi kolaborasi, terima kasih Ibu Anut ya, baca. Ini nge-zoom ya Ibu ya jadinya. Astagfirullahaladzim. Oke, bentar. Nah, negosiasi berdasarkan untung rugi. Yang pertama ada negosiasi kolaborasi. Ingat ya, kalau kolaborasi itu berarti kan sama gitu ya, selalu bersama gitu. Berarti di sini ingatnya kolaborasi itu sama-sama untung gitu, tidak ada pihak yang dirugikan. Contohnya apa? Contohnya misalkan ibu kalian membeli dagangan di pasar gitu. Nah, sudah sepakat dengan pedagangnya dengan harga segitu gitu misal. Dan pedagangnya juga sudah ikhlas menerima juga karena masih mendapatkan untung juga. Nah, itu berarti sama-sama untung dan disebutnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia disebut dengan negosiasi kolaborasi atau win-win gitu. Jadi sama-sama menang nih, nggak ada yang dirugikan, tidak ada yang saling untung gitu, nggak ada yang untung banget gitu maksudnya. Itu kolaborasi. Kemudian kalau negosiasi dominasi. Nah, di sini ada yang untungnya besar dan ada yang dapatnya tuh untungnya sedikit gitu. Nah, contohnya gini dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ibu memiliki kakak gitu ya. Nah, kakak ibu itu lebih dewasa daripada ibu, umurnya juga lebih tua dibandingkan ibu. Nah, ibu diberikan uang jajan 100.000. Nah, itu untuk berdua antara ibu dengan kakak ibu gitu kan. Nah, kan harusnya itu dibagi dua ya, 50-50. Tetapi karena kakak ibu yang banyak keperluannya sehingga uangnya itu lebih banyak dikasih ke kakak. Jadi kakak yang 70.000, saya yang 30.000 gitu. Tapi saya juga tetap dapat uangnya walaupun sedikit. Nah, itu contoh dari negosiasi dominasi. Jadi di sini yang mendominasi yaitu kakak saya, uang jajannya lebih banyak dia gitu. Tapi saya juga tetap mendapatkan walaupun sedikit. Paham sampai sini? Paham Bu. Iya. Lanjut ya ke negosiasi, akomodasi dan menghindari konflik. Siapa yang ingin membaca? Arya Yuda boleh baca lagi, nggak apa-apa. Yang mana Bu? Yang akomodasi dan menghindari konflik. Negosiasi akomodasi close win. Negosiator memperoleh keuntungan sangat sedikit bahkan rugi, sedangkan pihak lawan negosiasi memperoleh keuntungan sangat besar bahkan 100% dapat keuntungan. Negosiasi menghindari konflik lose-lose. Dalam negosiasi ini kedua pihak menghindari konflik yang timbul sehingga kedua pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan masalah. Ya. Baik, terima kasih Arya Yuda. Jadi kalau negosiasi akomodasi ini pihak lawan itu mendapatkan keuntungan banyak ya, bahkan bisa 100%. Nah, itu kenapa bisa terjadi seperti itu?
Karena pihak lawan itu tidak bisa bernegosiasi, tidak jago negosiasinya, sehingga dia kalah bernegosiasi dengan lawannya gitu. Contohnya apa? Misalkan nih, boleh tetap terjadi di perdagangan jual beli gitu ya. Misalkan ibu kalian membeli nih, tapi ibu kalian ini tidak bisa nawarnya gitu, sehingga ketika pedagang ini menawarkan harga tinggi, tetapi karena ibu kalian tidak bisa menawarnya, tidak bisa bernegosiasi, sehingga ibu kalian rugi gitu, membeli di tempat itu dengan harga yang tinggi. Sedangkan jika ibu kalian bisa bernegosiasi atau bisa ya kayak mencoba, biasanya kan ibu-ibu suka nipu-nipu ya udah deh saya cari di toko lain dulu gitu, bisa gitu. Tapi kan ibu kalian tidak bisa seperti itu, jadi tidak ada jago negosiasinya, sehingga ya udah deh terima aja dengan harga yang tinggi. Nah itu jadi ibu kalian untung rugi banget gitu, rugi bisa 100% gitu. Sedangkan jika ibu kalian bernegosiasi itu bisa mendapatkan harga yang lebih murah gitu, tapi karena tidak bisa bernegosiasi sehingga ibu kalian tuh rugi seperti itu. Itu di negosiasi akomodasi seperti itu ya. Selanjutnya di negosiasi menghindari konflik. Nah, kalau ini biasanya negosiasi tentang harta warisan. Karena kan biasanya harta warisan itu kan di dalam keluarga sangat sensitif ya. Misalnya kayak takut pembagiannya tidak adil gitu, nanti ada konflik di antara keluarga. Jadi untuk menghindari semua itu lebih baik dibawa ke misalkan ke notaris untuk yang mengatur pembagian harta warisan itu. Itu negosiasi untuk menghindari konflik. Seperti itu ya. Paham? Coba Paham, Bu. Ibu udah baca, boleh kok baca lagi yuk sampai yang mau baca. Oke, Mas Anda. Saya, Bu. Ya, silakan Mas Anda. Struktur teks negosiasi, orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembeli, dan penutup. Wah, oke. Terima kasih Mas Anda. Ingat ya, kalau orientasi itu berarti pembukaan, misalnya seperti salam gitu. Selamat pagi, itu orientasi namanya. Ingat ya, ketika kita habis mengucapkan salam, pasti kita langsung mengajukan apa permintaan kita gitu, maksud kita. Itu lanjut ke permintaan. Setelah itu, setelah permintaan ada pemenuhan. Setelah diberikan adalah terjadi penawaran di situ. Kemudian setelah penawaran dilanjutkan dengan persetujuan. Setelah itu ada pembelian dan penutup. Seperti itu. Ini kalau khusus untuk dijual beli ya, ada pembeliannya. Kalau misalkan tidak dijual beli, hanya sampai persetujuan saja. Seperti itu. Kita lihat dia berikutnya. Nah, orientasi nih. Orientasi dapat juga disebut dengan kalimat pembuka, biasanya berupa salam, sapaan, atau ucapan lainnya untuk memulai interaksi. Fungsi utama dari orientasi adalah untuk memulai negosiasi. Contohnya, permisi, selamat siang. Dijawab, selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Seperti itu. Lanjut ke permintaan nih. Pembeli atau konsumen mengungkapkan hal yang ingin dibeli itu, misalkan ini kecil soalnya, saya sedang mencari kipas angin, apakah di toko ini menjual kipas angin gitu. Itu permintaannya. Kalau misalkan dijual beli gitu, kalau misalkan sponsor, saya ingin mengajukan sponsor kepada bapak gitu untuk acara saya, itu permintaannya seperti itu. Itu kalau di sponsor. Kalau dijual beli, contohnya seperti yang di PPT. Lanjut. Pemenuhan. Ayo, siapa yang mau baca pemenuhan? Boleh Agnia baca? Oke, Bu. Pemenuhan. Penjual akan berusaha memenuhi barang atau jasa yang diinginkan pembeli. Contohnya, oh iya Bu, kami menjual kipas angin tersebut. Betul, makasih Agnia. Ini perlu diingat lagi, ini contoh yang Ibu berikan adalah di jual beli ya. Kalau misalkan di yang lain-lain, kalian bisa lihat nanti contohnya dari sumber manapun. Kalau misalkan pemenuhan di pihak sponsor, bisa seperti ini jawabannya. Oh iya, saya bisa melakukan kerjasama dengan Anda, tetapi apakah
yang nantinya akan saya dapatkan, gitu, keuntungan yang akan saya dapatkan itu merupakan pemenuhan ya. Jadi menjawab dari permintaan yang telah diberikan oleh pihak lawan tadi. Gitu. Selanjutnya di penawaran, ya ada Sabilkis, boleh dibaca Sabilkis. Iya, Bu. Penawaran adalah puncaknya negosiasi, terjadi tawar-menawar. Apabila pembeli tidak atau belum setuju dengan harga yang ditawarkan, maka pembeli dapat mengajukan penawaran. Contohnya, penawar, harganya berapa, Pak? Untuk merek ini harganya 300.000, maaf, Bu. 200.000. Bagaimana kalau 3? Kok nambah? Salah itu. Kenapa? Ya salah, itu salah ketik. Ini nggak kelihatan lagi, maaf. Besar. Harganya Untuk lebih merek berarti diganti aja, Bu. Iya, Untuk iya. merek ini harganya 250.000. Bagaimana kalau 200.000 saja, Pak? Iya, iya. Oke, seperti itu ya. Terima kasih, Kak Yusuf. Jadi di dalam negosiasi ini ada strukturnya itu penawaran. Nah, penawaran ini puncaknya dari negosiasi, karena negosiasi adalah kegiatan tawar-menawar, seperti itu. Bentar. Oke, lanjut ya. Ke persetujuan. Nah, persetujuan ini keputusan antara dua belah pihak untuk penawaran yang sudah dilakukan, seperti itu. Jadi sudah saling setuju nih antara dua belah pihak ini, gitu ya. Selanjutnya pembelian. Ini khususnya dijual beli. Kalau sudah disetujui harganya segitu, ya udah berarti bisa dibeli oleh pembelinya itu, bisa dibawa pulang deh ke rumah. Lanjut ke penutup. Nah, bagian ini tadi kan ada pembuka, pasti ada penutup ya. Jadi nggak langsung meninggalkan tempat itu gitu tanpa ada kata-kata apapun, itu tidak sopan ya. Jadi ada penutupnya, terima kasih Pak, gitu, atau langsung mengucap salam, atau kalau ini kalau kerjasama misalkan negosiasi gitu. Nah, Ibu ingin memberikan contoh video nih dari negosiasi. Video. Cara bernegosiasi yang baik. Pertama, memahami kebutuhan dan keinginan. Negosiasi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhannya apa? Kayak misalkan ibu kalian membeli ke pasar, melakukan negosiasi dengan pedagang tersebut tuh karena kebutuhan kan, untuk kebutuhan kalian, untuk makan di rumah seperti itu, untuk memasak kalian. Kemudian kalau keinginan itu misalkan keinginannya itu kalian nih nanti kalau ikut organisasi misalkan kayak OSIS, atau kalau nanti kalian sudah kuliah ikut BEM atau himpunan gitu, itu sesuai keinginan, misalnya ada acara gitu, nah kalian mengajukan sponsor, nah itu berdasarkan keinginan kalian. Itu cara bernegosiasi yang baik. Jadi kalau nggak ada kebutuhan dan keinginan, tidak usah dilakukan negosiasi gitu, karena capek-capekin kalian aja gitu, itu adalah hal yang sia-sia. Selanjutnya, mengemukakan pendapat dengan sopan dan saling menghargai. Jadi kalau bernegosiasi itu harus menggunakan bahasa yang sopan, kata-kata yang sopan, agar terjalin kerjasama itu, tidak terjadi konflik di antara orang yang bernegosiasi dan saling menghargai. Jadi di dalam negosiasi itu tidak selalu langsung diterima ya penawarannya, pasti ada penolakan. Nah, ketika ajuan kita itu ditolak oleh pihak lawan kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar gitu. Kita harus menghargai dan kita harus terus membujuk, kita harus terus melakukan negosiasi agar apa yang kita ajukan itu, permintaan kita itu dapat dipenuhi oleh lawan kita, seperti itu. Lanjutkan, mengutamakan kepentingan bersama di atas ego masing-masing. Ya, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa dalam bernegosiasi itu harus mementingkan kepentingan bersama, tidak boleh egois, hanya mementingkan pribadi saja, tidak boleh. Lanjut dengan memberi alasan yang logis saat akan berpendapat. Jadi kalau khususnya untuk di sponsor ya, mengajukan sponsor gitu, kita harus memberikan alasan-alasan yang logis agar
dapat dipercaya dengan si pihak sponsornya gitu, agar pihak sponsor juga mau bekerja sama dengan kita. Kalau misalkan alasan kita saja sudah tidak nyambung gitu, alasannya kemana-mana, tidak bisa diterima gitu, nah itu tidak akan terjadi kerjasama gitu. Selanjutnya, menghargai keputusan yang sudah ditetapkan. Kan strukturnya tadi ada persetujuan ya, kalau sudah melakukan persetujuan berarti sudah harus saling menghargai, tidak boleh diubah lagi. Sudah setuju, tiba-tiba keesokan harinya berubah gitu, itu tidak boleh ya. Kalau sudah bernegosiasi di hari itu, sudah sepakat, itu sudah untuk seterusnya, tidak boleh diubah-ubah. Nah, untuk kekurangan dan kelebihan teks negosiasi, ada yang ingin membaca? Ibu tentuin deh. Dari pihak bank itu, sebentar. Sabilkis untuk pengusaha Arya Yuda. Silakan. Ada Arya Yuda? Ada Bu, ada Bu. Kok gitu caranya? Oke. Ada Bu. Ya, dimulai dari Sabilkis. Selamat siang Pak, silahkan duduk. Bu, bentar Bu. Iya. Teksnya burem Bu, nggak kelihatan Bu. Iya, bentar ya. Iya. Kecil banget Bu, teksnya Bu. Iya, sebentar. Aduh, ya Allah. Bentar ya. Iya Bu. Tidak bisa oh ya Allah. Nah, sudah terlihat. Oh iya, sudah Bu. Sudah Bu. Oke. Yuk. Saya mulai ya Bu. Oke. Iya. Selamat siang Pak, silahkan duduk. Selamat siang, ya terima kasih. Begini Mbak, saya mempunyai usaha furniture. Saya ingin mengajukan proposal peminjaman uang. Bisa saya lihat proposalnya? Silahkan Mbak. Usaha ini sudah turun-temurun dari kakek saya. Saya berencana memperluas penjualan sampai luar negeri karena sudah ada peminatan dari luar negeri. Permintaan. Begini Pak, untuk proposal ini tidak ada masalah, cuman untuk 800 juta rupiah kami dari pihak bank tidak bisa memenuhinya. Pihak bank hanya sanggup memenuhi 500 juta dengan bunga 5%. Tidak bisa ditambah Mbak, saya yakin usaha ini akan sangat sukses. Mungkin jika tambah sedikit bisa. Jika 700 juta, bagaimana Mbak? Maaf Pak, kami maksimal hanya mampu. Pokoknya saya mau 700 juta. Usaha furniture saya pasti akan sukses Mbak, jangan khawatir. Maaf Pak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kami hanya menyediakan 650 juta. Baiklah Mbak, 650 juta rupiah tidak apa-apa. Silahkan Pak, menunggu sebentar. Ini Pak uangnya 650 juta dengan bunga 5% ya. Lanjut. Iya Mbak, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Oke, bagus. Sabilkis dan Arya Yuda, terima kasih. Nah, Ya Bu. sebentar sebelum masuk ke salin dia berikutnya, ada yang bisa mengomentari tadi kekurangannya apa sih dari teks ini? Saya nggak sopan, dia motong pembicaraan di tengah-tengah pas pihak banknya lagi bicara. Iya betul Agnia, itu tidak baik ya seperti itu. Ketika orang lain sedang berbicara langsung dipotong gitu. Begitu juga ketika kalian bersama teman kalian, itu tidak boleh memotong pembicaraan teman kalian gitu. Seharusnya dilanjutkan dulu teman kalian berbicaranya atau mengucapkan maaf gitu. Mungkin kalian takut lupa gitu apa yang kalian omongin, tapi bilang maaf dulu, maaf saya potong pembicaraannya gitu. Harus mengucapkan maaf dulu, jangan langsung ke intinya gitu kan. Kalau yang ini
pokoknya langsung gitu, pokoknya saya mau 700 juta gitu. Itu kan tidak baik gitu, harusnya mengucapkan maaf terlebih dahulu gitu. Oke, nih kekurangannya. Pertama, pengusaha bicara kurang sopan dan cenderung ngotot. Itu maksudnya gak mau ngalah ya. Penjelasannya, ketika bernegosiasi seharusnya menggunakan bahasa yang sopan walaupun hasil negosiasi tidak sesuai dengan keinginan kita. Ini yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kalau misalkan kita penawarannya ditolak gitu, permintaan kita ditolak, kita harus terus menawar dengan bahasa yang baik. Kita harus menghargai pendapat orang lain gitu. Kemudian banyak mengucapkan kata saat berbicara. Kayak yang ini nih, misalkan silakan Mbak gitu. Terus ada lagi baiklah gitu. Itu tidak baik ya, tidak bagus, tidak harusnya seperti itu. Jadi kita tuh harus tanggap gitu apa yang diucapkan oleh orang lain. Kayak bisa saya lihat proposalnya, silakan Mbak gitu. Nggak usah pakai itu kebanyakan mikir gitu. Itu nggak boleh ya. Kemudian pengusaha menyela pembicaraan pihak bank. Benar yang tadi disampaikan oleh Agnia. Saat negosiasi seharusnya pendapat atau argumen yang disampaikan itu harus bergantian dan tidak boleh saling menyela atau memotong pembicaraan orang lain. Untuk kelebihannya, menghasilkan kesepakatan bersama yang tidak merugikan kedua belah pihak. Penjelasannya, teks negosiasi yang baik harus diakhiri dengan kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak tanpa merugikan mereka. Kita lihat lagi teksnya. Nah, di sini kan walaupun tadi ada yang ditolak itu terjadi penawaran, tapi intinya mereka saling sepakat gitu dengan harga 650 juta gitu. Walaupun disampaikannya menggunakan gitu, itu kan kebanyakan mikir ya, itu tidak bagus. Silakan Pak menunggu sebentar. Nah, diberikanlah uangnya gitu. Itu kelebihannya. Selanjutnya berargumen sesuai fakta. Pihak bank menyampaikan argumen sesuai dengan fakta, yaitu ketentuan peminjaman yang berlaku di bank tersebut. Ya, betul. Selanjutnya memprioritaskan kepentingan bersama. Pada akhirnya pengusaha mau mengalah dengan ketentuan yang telah ditetapkan pihak bank. Hal tersebut membuktikan bahwa pengusaha lebih mementingkan kepentingan bersama. Benar ya? Oke. Udah pukul 10:03. Ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar apa? Belajar apa saja? Halo, suara Ibu terdengar? Iya Bu, dengar Ibu. Hari ini kita belajar tentang teks negosiasi, terdiri dari pengertiannya, jenis, struktur bahasa, dan media untuk melakukan negosiasi. Iya. Sebenarnya ini masih ada ya di PPT-nya. Nanti silakan kalian pelajari melalui Google Classroom. Nanti jika ada pertanyaan di kolom komentar saja ya. Nanti Ibu jawab. Baik Bu. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, kalian akan belajar bernegosiasi. Nah, itu berpasangan. Jadi, Ibu harap kalian membuat teks negosiasi terlebih dahulu. Oh ya, kelompoknya Ibu akan buat sekarang. Sebentar ya. Bu. Berdua apa? Bu. Ada lagi yang mau ditanyain? Untuk sumbernya boleh kalian kalau ingin melihat di internet gitu, tapi jangan sama banget gitu ya. Harus ada yang diubah-ubah, jadi sebagai referensi saja seperti itu. Selebihnya kalian buat dengan pasangan kalian. Jadi minggu depan kalian melakukan negosiasi secara berpasangan dengan teks yang sudah kalian buat dengan pasangan kalian. Tapi belum mengambil nilai, baru latihan saja. Oke, paham ya sampai sini ya? Paham Bu. Oke, terima kasih semuanya. Boleh diaktifkan kameranya, Ibu mau ambil dokumentasi hari ini. Ibu, jilbab coklat saya lagi dicuci. Kalau saya pakai jilbab hitam boleh Bu? Oh iya, tidak apa-apa. Terus kan nggak apa-apa Ibu.
Ayo Adinda, Fatur, Tiara, Kalisa, Rizky rambutnya yang kelihatan. Mukanya dong. Cindy, Najma, Zasya, Yuza, Fatur. Lihat bukan Fatur. Oh, jaringan Sally, error bu. Dia nggak apa-apa Zasya. Oke, sudah siap ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Pimpin doa dulu dong, Fatur. Ayo, Fatur pimpin doa penutup. Belajar. Halo, Fatur. Dengar kan suara Ibu? Ayo, jangan diem-diem aja. Fatur. Nggak ada ya? Oke, lanjut aja dah. Siapa ya? Oh, sebentar, Bu. Oke, Ibu tunggu. Udah? Atau Fatir deh? Oh. Oke, anak-anak. Oke, Fatir. Acara sudah selesai. Acara? Pelajaran terakhir akhir dengan doa. Iya. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Fatur, terima kasih 10 MIPA 3. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih kembali Bu Hamidah. Iya, sama-sama. Boleh meninggalkan ruang gimmick ya. Oke, saya izin les ya Bu. Iya. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Makasih Bu. Izin les Bu, izin les ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Reza, terima kasih. Pelajarannya sudah selesai.